Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin hadirat yang saya muliakan, para pengurus DKM Masjid Raya Al-Jabbar, Al-Mukarram, semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada takmir masjid dan jamaah Masjid Al-Jabbar yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, siang hari ini beruntung Allah masih menggerakkan badan kita, menggerakkan hati kita untuk bisa memanfaatkan waktu menikmati jamuan-jamuan Allah di bulan Ramadan. Hari ini ya hadirin, kita seakan-akan berada di final. Kalau ada istilah babak penyisihan 10 malam pertama, itu babak penyisihan kita sudah lolos. 10 malam yang kedua itu babak semifinal, kita sudah lolos. Dan sekarang kita dipilih oleh Allah untuk berada di final di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Tidak semua kita diuntungkan, tidak semua kita beruntung untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Ada kawan kita menjelang Ramadan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa ketemu Ramadan. Padahal sejak bulan Rajab berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa ballighna Ramadan, pengen ketemu Ramadan ya Allah. Tetapi oleh Allah belum diizinkan. Satu hari menjelang Ramadan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada saudara kita 10 hari, 10 malam Ramadan masih bisa menikmati jamuan Allah di bulan Ramadan. Tetapi di 10 malam kedua sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, gak bisa ketemu dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Oleh karena itu bersyukur dan beruntung Allah memberikan kesempatan kita untuk bisa menikmati jamuan Allah di 10 hari bulan Ramadan ini. Hadirin, satu ketika saya berada di satu masjid yang bagi saya itu sangat indah sekali, sangat nyaman sekali di kota Mekah, yang biasa dipakai untuk miqat, namanya Masjid Siti Aisyah di Tan'aim. Bagi sebagian jamaah haji dan jamaah umrah, Masjid Tan'aim ini masjid yang sejuk. Kita ingin berlama-lama di Masjid Tan'aim itu. Di masjid itu, ketika selesai melaksanakan salat untuk mengambil miqat, melaksanakan ibadah umrah, saya menemukan satu brosur yang berisi kajian dengan judul Limadza Nuhibbu Ramadan. Kenapa kita kangen Ramadan? Kenapa kita cinta Ramadan? Kenapa kita rindu Ramadan? Ada sekira 50 alasan kenapa Limadza Nuhibbu Ramadan. Kenapa kita cinta Ramadan? Kenapa kita kangen Ramadan? Kenapa kita rindu Ramadan? Saya ambil satu saja. Limadza nuhibbu Ramadan? Lianna Ramadan syahrun tustajab doa. Karena Ramadan, kita kangen Ramadan, kita rindu Ramadan, kita cinta Ramadan. Karena Ramadan adalah bulan semua doa-doa kita akan dikabul, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Awal Ramadan kita berdoa, diijabah oleh Allah. Tengah Ramadan kita berdoa, diijabah oleh Allah. Bahkan di akhir-akhir Ramadan, tustajabud doa. Semua doa kita yakin akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma cara Allah mengijabah doa kita itu tidak sama dengan keinginan kita. Ada orang yang doanya langsung diijabah ketika ia berdoa kepada Allah. Kontan diijabah. Ada orang yang saat berdoa diijabahnya nanti setelah sudah tua. Saat sudah kakek-kakek, saat sudah pensiun baru diijabah doanya. Ada juga orang yang berdoa diijabahnya itu nanti di yaumil akhirah, di akhirat sebagai tabungan nanti di akhirat. Jadi jangan sekali-kali kita meninggalkan doa kepada Allah, apalagi di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan ini adalah syahrul tustajabud du'a atau syahrul ijabah. Hadirin, dalam Al-Quran masih terkait dengan ayat-ayat tentang saum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ketika bertanya kepada engkau wahai baginda Muhammad tentang aku, anni kata Allah, firman Allah, jawab bahwa aku dekat. Inni qarib. Aku dekat. Gak perlu kita ngomong, gak perlu kita bicara keras-keras kepada Allah. Kita merintih saja kepada Allah, Allah sudah dengar. Kita menangis, Allah sudah dengar. Bahkan kita dalam hati saja berdoanya, Allah sudah dengar. Doa apapun Allah ijabah. Apalagi di tempat yang mulia ini, di Masjid Istimewa, Masjid Al-Jabbar ini. Tetapi ada syarat. Doa kita bisa dikabul, doa kita bisa diijabah oleh Allah. Syaratnya ada 3 dalam ayat tadi. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku akan ijabah semua doa hamba-hambaku dengan catatan yang pertama, idza da'a, ketika hamba-hambaku masih mau berdoa kepada-Ku, ketika masih mau bermohon kepada-Ku, ketika masih mau bermunajat kepada-Ku. Ciri akhir zaman, hadirin, banyak orang yang sudah tidak mau memohon kepada Allah, banyak orang yang sudah tidak mau berdoa kepada Allah, banyak orang yang sudah tidak mau meminta kepada Allah, banyak orang yang sudah tidak mau bermunajat kepada Allah. Beres salat, ia langsung dapat rezeki, ia nggak mau berdoa, dapat kebahagiaan, ia nggak mau berdoa, bahkan dapat jabatan, ia pun tidak mau bersyukur dan berdoa. Orang yang sudah tidak mau berdoa kepada Allah sama saja sombong kepada Allah. Orang yang berdoa kepada Allah melambangkan bahwa dirinya dhaif, bahwa dirinya hina. Sedangkan orang yang tidak mau berdoa kepada Allah melambangkan bahwa ia sombong. Banyak di antara kita di akhir zaman ini yang tidak butuh kepada Allah. Ia merasa bahwa kesuksesan yang ia punya bukan karena Allah, gak ada campur tangan Allah, tapi karena kerja keras dan ilmunya. Banyak di antara kita yang dapat jabatan, dapat kekayaan, yang gak ingat Allah, yang gak mau bersyukur kepada Allah, yang gak mau berdoa kepada Allah, karena ia merasa bahwa tidak ada campur tangan Allah dalam kesuksesannya. Ia merasa bahwa semua ia dapat karena kerja kerasnya. Orang seperti itu al-mutakabbir namanya, sombong kepada Allah. Siapapun yang sombong kepada Allah, ia akan berhadapan dengan Allah, karena Allah adalah satu-satunya zat yang mempunyai hak prerogatif dengan kesombongan. Allah adalah al-mutakabbir. Dalam Asmaul Husna di depan kita ini, al-mutakabbir, Allah adalah yang maha al-mutakabbir. Siapapun yang mengambil kesombongan itu dari Allah, ia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, malam-malam terakhir di bulan Ramadan kita manfaatkan untuk banyak berdoa. Tengah malam kita bangun, ambil air wudhu, hamparkan sajadah, kemudian salat.
Kita dekatkan diri kepada Allah, kita berkomunikasi dengan Allah, kita istighfar, minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Doakan pertama ibu bapak. Di hari-hari terakhir bulan Ramadan, kita ingat ayah bunda kita. Kita ingat ibunda, kita ingat ayahanda. Dulu saat kecil kita berada di kampung, saat kecil kita berada di langgar, di musala. Ayah bunda kita yang mengingatkan kita dengan datangnya Ramadan. Barangkali di antara kita ada yang masih ingat dulu menjelang Ramadan saat kecil, kita dibawa oleh ayahanda pergi ke pasar, beli kopiah baru, beli baju baru, beli sarung baru. Kata ayah kita, nak, sebentar lagi Ramadan, sambut Ramadan dengan semuanya serba baru, serba bagus, menghormati Ramadan. Masih ingat dulu saat kita kecil diajak oleh ayah kita menjelang Ramadan ke tukang cukur. Rambut kita dicukur, diperbagus. Walaupun cukurannya waktu itu, ingat saya waktu kecil, cukurannya cepat. Kayak teman-teman TNI kita yang kita banggakan. Ayah bunda kita yang sekarang sudah tidak ada, yang mengenalkan kita dengan Ramadan. Ketika Ramadan sahur kita dibawakan ke musala, ke masjid, diantar. Kemudian menjelang lebaran ini di 10 hari terakhir ini juga kita diajak oleh ayah bunda kita untuk berada di masjid iktikaf. Malam-malam Ramadan, doakan ibu bapak, doakan ayah bunda. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Menjelang Idul Fitri ini, siapapun yang masih ingat ayah bunda, doakan kalau ayah bunda kita sudah tiada. Duhai Rabb, ampuni dosa dan kesalahan ayah bunda kita. Ampuni dosa dan kesalahan ibu bapak. Kasihi keduanya sebagaimana keduanya mengasihi saat kecil. Hadirin, orang yang biasa merantau akan merasakan nikmatnya ketemu dengan orang tua. Orang yang merantau nggak pernah pulang akan merasakan kangennya dan rindunya kepada ayah bunda. Apalagi menjelang Idul Fitri ini. Ada di antara kita yang nggak bisa pulang, nangis, ingat ayah bunda. Hari ini ketika ayah bunda kita Ramadan kemarin masih bersama kita, Ramadan hari ini nggak bisa sahur, nggak bisa buka puasa bersama kita, nggak bisa tarawih karena sudah dipanggil oleh Allah. Doakan di malam-malam i'tikaf kita, ya Allah. Dulu kita sering melawan ibu bapak, berkata buruk kepada ibu bapak, berkata kasar kepada ibu bapak, menipu ibu bapak yang harusnya bayaran hanya 5.000, kita minta 10.000. Ya Allah, ampuni ya Allah. Ibu bapak yang sayang, ibu bapak yang sangat pengertian, ibu bapak yang perhatian membimbing kita. Doa. Ayah bunda kita yang hari ini masih ada, doakan pula. Kita rindu ibu bapak, kangen ibu bapak. Bahkan saat kita punya banyak masalah, balik ke orang tua kita, pulang ke ibu bapak. Dalam al-hadis disebutkan bahwa tarkud du'a lil walidain yudhikul 'aish lil walad. Bahwa anak yang tidak pernah berdoa untuk ibu bapaknya, tidak pernah menyempatkan waktu berdoa setelah salat untuk ibu bapaknya, yudhikul 'aish lil walad, membuat kehidupan seorang anak akan selalu ada dalam kebingungan dan kebimbangan. Ia punya masalah di keluarga, ia punya masalah di tetangga, ia punya masalah dengan anak-anaknya, ia punya masalah dalam hidupnya, punya masalah dalam karirnya. Bisa jadi dia jarang mendoakan ibu bapak. Tarkud du'a lil walidain yudhikul 'aish lil walad. Syarat yang pertama, doa kita akan dikabul, diijabah oleh Allah. Idza da'an, ketika kita masih mau berdoa kepada Allah. Banyak anak-anak kita yang sekarang daripada ke masjid, mereka mending ngumpul di lapang. Iktikaf harusnya di masjid, mereka masih mending ngumpul di lapang. Iktikafnya bagaimana mendoakan ibu bapaknya? Ingatlah ketika seorang hamba masih mau berdoa kepadaku, menengadahkan tangannya kepadaku, ujibu da'watad da'i, aku akan ijabah. Syarat yang kedua adalah falyastajibu li.
Saat kita dipanggil oleh Allah, saat kita diundang oleh Allah, cepat datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu panggilan Allah, cepat datang. Sedang apapun kita, sedang dimanapun kita, selama itu masih kita bisa tinggal, cepat datang untuk memenuhi panggilan Allah. Jangan sampai nanti kita dipanggil dengan panggilan terakhir, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada panggilan Allah, labbaik Allahumma labbaik, panggilan untuk memenuhi panggilan Allah ke Makkah Mukarramah melalui haji dan umrah. Tetapi saat kita sudah masuk dalam panggilan terakhir, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tidak ada waktu kita untuk beristighfar. Dan syarat yang ketiga, doa kita akan diijabah oleh Allah adalah wal yu'minu bi, sing percaya bahwa doa kita pasti bakal diterima oleh Allah. Kalau kita sudah nggak percaya kepada Allah, kita udah nggak beriman kepada Allah, bagaimana doa kita mau diijabah oleh Allah? Sedangkan kita sendiri sudah tidak mau percaya dan beriman kepada Allah. Selama di hati kita, di dada kita masih yakin ada Allah, apapun yang kita mintakan itu yakin akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktunya, timingnya kapan akan diterima, diijabah, dikabulkan, itu gimana Allah. Suatu ketika hadirin 2010 saya tugas melaksanakan ibadah haji di depan Multazam. Waktu itu setelah tawaf sunnah, saya dititipi oleh anak saya, doakan, karena kebetulan anak saya waktu itu usia SD kelas 2, senang Persib, latihan bola, senang Persib. Doain Abi, kalau Abi ke Mekah Persib juara. Bayangin anak saya waktu kecil. Sorban ini kata anak saya nggak boleh dibawa ke Mekah. Da Abi mah kalau ceramah kan bawa sorban. Ya sorban yang sudah disimpan di koper dikeluarin. Anak saya akhirnya bilang, Abi kalau ke Mekah jangan sorban, nanti beli aja sorban di sana. Yang harus dibawa adalah syal Persib. Bayangin, doain syal Persib ini harus berkibar di Alhamdulillah. Turun pesawat sampai Makkah, benar syal Persib harus dikibarkan di Makkah, di Madinah, di tempat-tempat bersejarah, di Arafah, di Mina, bahkan di Gua Thur, naik ke atas, Gua Hira naik ke atas, di Jabal Rahmah. Di Rasulullah, saya berdoa, ya Allah, 2010 anak saya senang Persib, ya, latihan bola di SSB dulu dan terakhir di Akademi Persib masuk Persib U18. Ya Allah, doakan waktu itu mudah-mudahan Persib juara. Doa Boboto Persib, yang senang Persib, siapapun yang suka Persib, 2014 Persib juara. Artinya apa Ibu Bapak? Jangan sungkan untuk berdoa apapun, apalagi doa untuk Ibu Bapak. Doa untuk Persib ketika kita minta untuk juara, Allah kabulkan. Ibu Bapak yang saya hormati, yang kedua, di tengah malam kita berdoa bukan hanya untuk Ibu Bapak, doakan guru-guru kita, guru ngaji kita, guru-guru SD kita. Kita bisa berdoa, puasa, bisa tarawih. Barangkali itu karena jasa guru-guru ngaji kita. Walaupun saat Ramadan kita disuruh untuk tarawih sama teman-teman kita saat senggol kanan, senggol kiri, jatuh kiri kanan. Tapi guru-guru kita nggak ngambek. Kita sekarang bisa salat tarawih ini barangkali karena jasa guru-guru ngaji kita. Doakan di malam-malam terakhir iktikaf ini, doakan guru-guru ngaji kita, guru-guru ngaji kita yang barangkali ilmunya sekarang, karena kita sekarang berada di kota, kita lebih tinggi dari mereka. Jangan pernah sombong kepada mereka. Doakan mudah-mudahan amal kebaikan guru-guru ngaji kita diterima dan dibalas dengan kebaikan yang berlipat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal yu'minu bi, syarat yang ketiga adalah percaya bahwa doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, syarat doa kita diterima oleh Allah dalam ayat yang lain surah At-Taubah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash shuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu
fihinna anfusakum. Ada bulan-bulan yang masuk dalam kategori Ashhurul Hurum. Saat di Ashhurul Hurum itu tustajab doa. Doa kita dikabul. Tetapi dengan catatan, Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Poinnya hadirin, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Syarat doa kita diterima di antaranya adalah jangan sekali-kali kita menzalimi diri kita masing-masing. Zalim kepada diri dilarang oleh agama dan membuat doa kita tidak diijabah oleh Allah. Apalagi zalim kepada orang lain, zalim kepada Allah, enggak melakukan perintah Allah, zalim kepada ibu bapa, zalim kepada guru, zalim kepada orang tua, zalim kepada anak-anak, keluarga, zalim kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Zalim di jalanan itu termasuk tanda bahwa doa kita belum dijawab oleh Allah. Hati-hati akhir-akhir Ramadan. Kadang kita perang batin, naik motor, naik mobil, kita sering zalim di jalanan, merasa bahwa kita yang paling segalanya. Saat mudik mungkin banyak kezaliman dan kesombongan di jalanan. Jangan sekali-kali kita terperosok untuk masuk dalam wilayah fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan zalim, karena bisa jadi doa kita tidak akan diterima karena kita masih menebarkan kezaliman di jalanan. Motor kita gerung-gerungkan dengan kebut-kebutan, mobil kita terus kebut dan segalanya. Ketika kita sering zalim, bisa jadi doa kita belum akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita untuk bisa terus mendekatkan diri kepada Allah, i'tikaf kepada Allah, tawakal kepada Allah, dan kita berdoa kepada Allah. Tustajab doa, semoga doa kita diijabah untuk bisa berjumpa dengan Lailatul Qadar, dan nanti di akhir Ramadan kita mendapatkan predikat minal 'abidin faizin. Semoga kita termasuk orang yang kembali suci kayoma waladatna ummahatuna salimina minal atham, dan kita mendapatkan kebahagiaan bukan hanya di dunia tapi di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu